Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota yang pertama Armavita Devi Purnama Putri dengan NIM K7624031. Kemudian ada saudara atau saudari Devi Aulia Zahra dengan NIM K7624037. Selanjutnya ada Ferry Ardiansyah dengan NIM K7624041. Kemudian saya sendiri yaitu Haidar Primudanisa Putra dengan NIM K7624043 dan rekan saya yang terakhir yaitu Salsabila Syifa Nur Rohmah dengan NIM K7624055. Oke, langsung aja kita masuk ke penjelasannya. Jadi, pernah gak sih kalian tuh berpikir dari mana kita tahu seberapa kaya atau makmur suatu negara? Apa aja ya kira-kira faktor yang jadi pendukungnya? Apakah cukup hanya melihat banyaknya gedung tinggi atau jumlah mobil mewah yang ada di jalan? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencari tahu bagaimana cara menghitung kemakmuran suatu negara melalui konsep pendapatan nasional. Oke, ke pengertian yang pertama yaitu pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat, yang mana ini terjadi pada satu negara dalam satu periode waktu tertentu. Oke, dengan kata lain, pendapatan nasional adalah nilai bersih dari semua kegiatan ekonomi suatu negara selama kurun waktu 1 tahun yang diukur menggunakan satuan mata uang tertentu. Nah, terus apa sih manfaat kita belajar pendapatan nasional? Oke, jadi manfaat kita belajar pendapatan nasional yaitu yang pertama adalah mengetahui dan menganalisis struktur ekonomi suatu negara. Apakah struktur ekonomi industri, agraris, atau jasa. Kemudian membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu. Dan juga ada membandingkan perekonomian antar negara di dunia. Kemudian yang terakhir adalah pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan. Selanjutnya yaitu konsep-konsep pendapatan nasional. Dalam penghitungan pendapatan nasional suatu negara, terdapat beberapa konsep pendapatan nasional. Apa aja sih konsep-konsep pendapatan nasional? Yang pertama yaitu produk domestik bruto atau PDB atau gross domestic product atau GDP. Produk domestik bruto atau PDB merupakan jumlah produk berupa barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan orang asing yang beroperasi di wilayah tertentu. Dari hal tersebut, GDP dianggap bersifat bruto atau kotor. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara yang berada di luar negeri tidak turut diperhitungkan. Sehingga produk domestik regional bruto atau PDRB atau gross regional domestic product atau GRDP adalah menghitung pendapatan nasional dalam lingkup wilayah suatu daerah. Yang kedua, ada produk nasional bruto atau PNB atau gross national product atau GNP. Merupakan jumlah seluruh produk barang atau jasa suatu negara dalam 1 tahun yang meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga nasional, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Dari hal tersebut, barang yang masuk dari luar negeri tidak turut diperhitungkan. Terdapat 2 aliran pembayaran penggunaan jasa faktor produksi, yaitu yang pertama, apabila hasil produksi perusahaan asing yang berada di dalam negeri lebih besar dari hasil produksi perusahaan nasional di luar negeri, maka akan terjadi pembayaran penggunaan jasa faktor produksi ke luar negeri. Selisih tersebut dinamakan pendapatan neto terhadap luar negeri dari faktor produksi atau net factor income board.
Yang kedua, apabila hasil produksi perusahaan asing yang berada di dalam negeri lebih kecil daripada produksi perusahaan nasional di luar negeri, maka akan terjadi pembayaran ke dalam negeri. Selisihnya dinamakan pendapatan neto ke dalam negeri dari faktor produksi. Sehingga jika PDB lebih besar daripada PNB, maka menunjukkan bahwa investasi negara asing di dalam negeri lebih baik daripada investasi negara tersebut di negara lain. Dengan demikian menunjukkan perekonomian negara tersebut belum maju karena masih menerima banyak modal dari luar negeri. Sedangkan sebaliknya jika PDB lebih kecil daripada PNB, maka menunjukkan bahwa investasi negara tersebut di luar negeri lebih besar daripada investasi negara lain di dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian negara tersebut sudah maju karena mampu menanamkan modalnya. Dengan demikian dapat dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu produk nasional neto atau net national product atau NNP adalah nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun. Untuk menghitung NNP adalah produk nasional bruto atau PNB dikurangi dengan penyusutan atau depreciation. Penyusutan di sini artinya penyusutan barang-barang yang digunakan dalam proses produksi antar modal. Adapun rumus dari NNP adalah sebagai berikut. D. Pendapatan nasional neto net national income PN atau NNI dengan rumus PN sama dengan PNN dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Nah, mengapa sih pajak tidak langsung harus dikurangi? Nah, sebab pajak tidak langsung bukan merupakan balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Sedangkan subsidi nilainya ditambahkan karena merupakan balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi tetapi tidak termasuk ke dalam perhitungan PNN. Nah, contoh dari pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai, kemudian cukai dan material. Kemudian yang E, ada pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan merupakan semua pendapatan yang diterima oleh semua individu atau rumah tangga di suatu negara secara kolektif. Tidak semua pendapatan dibagikan karena ada beberapa komponen yang ditahan dan tidak dihitung dalam pendapatan. Rumusnya adalah sebagai berikut. Oke, selanjutnya adalah pendapatan disposable atau disposable income. Yang mana ini merupakan pendapatan yang siap untuk digunakan oleh masyarakat setelah dikurangi dengan pajak secara langsung. Ya, rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, dengan contoh pajak langsung yaitu pajak bumi bangunan, pajak penghasilan, dan juga pajak kendaraan bermotor. Kemudian ada metode perhitungan pendapatan nasional. Oke. Oke, jadi gimana sih cara menghitung pendapatan nasional? Ya, yang pertama adalah pendapatan nasional dapat dihitung melalui 3 metode berikut. Yang pertama adalah pendekatan produksi atau nilai tambah. Ya, perhitungan pendapatan nasional menggunakan metode produksi dapat dihitung dengan cara menjamkan nilai tambah value added pada seluruh barang produksi dalam periode tertentu. Dan juga dalam ini harus dikurangi dengan biaya barang setelah jadi yang digunakan untuk memproduksi barang jadi. Pengurangan biaya setengah dilakukan dengan menimbulkan perhitungan ganda. Nah, ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Oke, yang kedua adalah pendekatan pengeluaran. Nah, perhitungan pendapatan nasional menggunakan metode pengeluaran dapat dihitung dengan cara menjumlahkan semua pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi terdiri dari rumah tangga, konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Nah, dengan demikian ini akan tercatat berapa banyak pengeluaran yang sudah diberikan. Nah, ada rumusnya yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Kemudian yang ketiga ada pendekatan penerimaan. Kebalikan dari pendekatan pengeluaran, yaitu pendapatan nasional dihitung dengan metode penerimaan, dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Ini faktor ini terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, kewirausahaan, dan lain sebagainya. Nah, ini dapat dijabarkan dalam rumus sebagai berikut. Oke, sebelumnya teman-teman mungkin sudah belajar mengenai rumus perhitungan pendapatan nasional.
Ya, jadi pendapatan nasional sendiri adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat di suatu negara dalam satu periode tertentu. Biasanya ini terjadi dalam kurun 1 tahun. Oke, perhitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan yang pertama adalah produksi, kemudian pendekatan pengeluaran, dan juga yang terakhir adalah pendekatan pendapatan. Oke, sekarang kita akan berlatih menghitung daripada pendapatan nasional itu sendiri. Simak baik-baik ya. Oke, pertama kita menggunakan pendekatan faktor produksi. Itu diketahui negara memiliki data harga barang nilai produksi sebagai berikut. Yang pertama, ia memiliki kain dengan harga 500.000 dengan jumlah produksi sebanyak 1.000. Kemudian baju 300.000 dengan jumlah produksi 1.000. Dan yang terakhir ada celana 400.000 dengan jumlah produksi 500.000. Hitunglah pendapatan tersebut. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang tadi sudah diberikan pada penjabaran sebelumnya. Itu pendapatan nasional sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah P3 kali Q3. Yang jawabannya adalah pendapatan nasional akan memperoleh hasil sebanyak 1 miliar. Jadi pendapatan nasionalnya adalah 1 miliar. Kemudian selanjutnya kita menggunakan cara yang kedua, yaitu pendekatan pengeluaran. Oke, diketahui data perekonomian sebagai berikut. Yang pertama ada konsumsi rumah tangga C sebesar 3.000 miliar. Kemudian investasi sebanyak 1.200 miliar. Kemudian pengeluaran pemerintah sebanyak 800 miliar. Ekspor 500 miliar. Dan impor sebesar 400 miliar. Hitunglah pendapatan nasional dengan rumus yang biasa kita gunakan, yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X kurang M. Oke, kemudian masukkanlah dari angka-angka yang di atas. Jadi pendapatan nasionalnya dapat kita raih yaitu sebesar 5,1 miliar dalam setahunnya. Nah, memasuki cara yang ketiga, yaitu pendekatan dengan pendapatan. Itu bisa kita ketahui bahwa data sebagai berikut. Upah dan gaji sebesar 2,5 miliar. Kemudian sewa tanah sebesar 500 miliar. Bunga modal sebesar 400 miliar. Laba perusahaan 600 miliar. Pajak tidak langsung sebesar 300 miliar. Dan subsidi sebesar 300 miliar atau 100 miliar. Itulah pendapatan nasional dan metode pendapatan. Oke, kita masukkan saja rumus yang sudah tadi dijabarkan, yaitu rumusnya adalah pendapatan nasional sama dengan upah tambah sewa bunga laba ditambah juga pajak tidak langsung dikurangi subsidi, yang mana dapat disimpulkan dan dapat didapatkan jawabannya, yaitu pendapatan nasionalnya ada sebesar 4,2 miliar per tahunnya. Oke, mungkin segitu saja ya penjelasan dari kami. Tak terasa sudah di penghujung acara. Jangan lupa tekan like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Bye.